Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab salah seorang petani kelapa sawit yang sudah melakukan pemupukan rutin sesuai dengan tabel rekomendasi, namun hasilnya tidak memuaskan. Setelah dikirim gambarnya, ternyata ada sesuatu yang harus saya sampaikan dulu, bicara tentang serapan unsur hara di tanaman kelapa sawit ini sendiri, bahwa ketika kita melakukan pemupukan, kenapa tidak direspon oleh tanaman? Berarti tanaman sendiri adalah dalam kondisi tidak bisa merespon. Sebagai contoh, misalnya ketika dipupuk urea, kemudian harusnya ada serapan dari nitrat. Nitratnya itu bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit, ternyata kok masih kuning. Hal ini biasanya kalau di dalam tanah-tanah yang umum yang tidak memiliki faktor pembatas harusnya sudah menghijau dalam waktu sekitar 3 minggu sampai misalnya 1,5 bulan sudah mulai menghijau dengan sangat baik. Kenyataannya tidak merespon tanaman kelapa sawit. Maka di pagi hari ini akan saya jelaskan bahwa serapan unsur hara ini sangat tergantung dari akar aktifnya. Kalau di dalam bahasa kampung itu adalah adanya akar putih-putih yang berada pada ketebalan mulai dari biasanya sampai muncul ke permukaan. Jika memang ada bahan organik atau kelembaban di atas permukaannya, dia akan naik ke atas, yaitu adalah akarnya putih-putih sampai dengan kedalaman 35 cm, atau di dalam ilmu kelapa sawit itu dikenal namanya akar tersier atau kuartener atau akar serap itu sendiri. Sehingga kalau memang akar serapnya tidak ada, artinya bahwa terputus pada misalnya ini ada akar primer, kemudian ini ada akar sekunder. Nah, ini ternyata ini akar tersiernya, ini tersiernya, dan satu lagi. Nah, ini akar yang paling akan banyak menyerap itu adalah akar kuartener. Di dalam teorinya bahwa paling banyak menyerap unsur hara adalah akar kuartener, yang kedua adalah akar tersiernya. Ketika akar putih-putih ini tidak tumbuh berkembang di dalam tanaman kelapa sawit kita, di lahan kelapa sawit kita, maka jangan banyak berharap serapannya akan efektif. Sehingga ketika akar serap ini tidak tumbuh dengan baik, berarti ada sesuatu yang membatasi pertumbuhan tanaman kelapa sawit itu sendiri. Di mana bahwa faktor pembatas yang pertama adalah air. Sering sekali bahwa air ini akan menjadi faktor pembatas. Baik kalau memang dalam kondisi yang tergenang juga akan membatasi pertumbuhannya. Seperti di blog-vlog The Brondol, kalau memang sudah tergenang maka tidak boleh dipupuk karena memang dalam kondisi akarnya tidak dalam kondisi yang aktif, atau bahkan tidak muncul akar tersier atau akar kuartener itu sendiri. Kemudian minim air. Kondisi yang minim air artinya bahwa dia di dalam perbukitan yang dimana bahwa tingkat erosinya tinggi, misalnya ini ditanam seperti ini, dimana bahwa memang tidak ada air yang mampu menyerap dan semuanya menjadi aliran permukaan. Ini adalah bagian dari ini akan turun ke bawah semuanya. Ini akan menjadi bagian dari tanaman minim air. Tanaman yang minim air juga pertumbuhannya akan relatif lebih lambat karena memang akar serapnya memang tidak aktif atau bahkan tidak terbentuk. Karena memang ketika kita melakukan pemupukan, akar aktif ini harus ada. Kemudian yang kedua adalah pemadatan atau erosi. Selain air susah masuk ke sini di dalam kondisi yang miring tanpa adanya terasan atau adanya pemutusan aliran permukaan ini, ditambah lagi dengan penyusunan pelepah yang tidak bisa menahan air aliran permukaan ini, maka erosi akan berjalan sangat cepat. Ketika erosi berjalan sangat cepat, maka pemadatan juga akan sangat berjalan, sehingga memang ketika tanahnya padat, tidak ada rongga-rongga di dalam tanahnya itu sendiri atau pori-pori tanahnya nggak ada, di mana kandungan bahan organiknya itu rendah sekali, maka kita harus melakukan pemupukan organik. Sehingga memang di dalam konsep pemupukan kelapa sawit selalu diusahakan adanya
penambahan bahan organik dulu untuk mengaktifkan akar aktif ini dulu supaya dia berkembang dengan sangat baik, di mana bahwa aerasi atau pori-porinya ada apa namanya, pori-pori tanah itu berkembang dengan baik, sehingga akar akan mudah berkembang juga, sehingga ketika dilakukan pemupukan akan merespon dengan sangat cepat. Kemudian yang paling penting bahwa faktor pembatas yang lain salah satunya adalah konsep pengendalian gulmanya, di mana bahwa kerusakan akar aktif ini juga sangat sering terjadi di lahan kita dengan cara penggunaan herbisida yang terlalu tinggi. Sebagai contoh, misalnya penggunaan paraquat di masyarakat di atas 100 cc, kemudian sampai ngedrip, sampai netes-netes sampai ke aliran permukaan, sehingga memang akan merusak akar-akar kuartener, karena bahwa akar-akar putih ini adalah sangat sensitif sekali. Ketika adanya herbisida yang nempel di akar-akar tersier atau akar kuartener atau akar serap sendiri, memang akan memudahkan pecahnya sel-sel dari akar itu sendiri, sehingga penggunaan herbisida kontak di dalam mekanisme tanaman kelapa sawit, kalau toh harus menggunakannya, harus diperhitungkan dengan sangat baik. Penggunaannya adalah kalau bisa jangan sampai 100 cc per capnya, sehingga kalau 100 cc per capnya bahkan sampai 120 atau sampai 200 cc, kalau memang gulmanya nggak mati, selalu saya sampaikan, jika memang penggunaan sampai 100 cc per capnya dan gulmanya nggak mati, maka harus ganti herbisidanya. Kemungkinan herbisidanya adalah tidak cocok untuk mengendalikan gulma tersebut. Ini yang harus kita catat. Kemudian kalau misalnya menggunakan glifosat Pak Pendi atau racun kuning, berapa cc-nya? Saya sampaikan penggunaannya adalah seperempat bagian glifosatnya adalah kita campur dengan fluroxipir. Dosisnya ya bisa 60, bisa sampai dengan 70. Lah seperempatnya adalah fluroxipir untuk piringan supaya mengakomodir beberapa gulma berdaun lebar yang lunak di piringannya, kita kendalikan dengan menggunakan fluroxipir. Kemudian yang tidak boleh lagi bahwa kerusakan ini sering terjadi akibat apa? Kita sering bakar-bakar di lahan. Misalnya ada orang yang misalnya di gawangan matinya sering dibakar. Pak Pendi, ini pelepahnya harus dibakar ini. Kita nggak boleh salah bahwa gawangan mati yang ada itu adalah merupakan bagian dari kelembaban yang akan mengaktifkan akar tersier atau akar kuartener ini sebagai akar aktif tanaman kelapa sawit kita. Kalau dibakar ya hancur semuanya. Maka lebih bagus diletakkan saja dan mereka akan menjalani dekomposisi secara alami di gawangan mati. Nah, ketika sudah melakukan pemupukan sesuai dengan rekomendasi, ternyata kok tanaman tidak merespon dengan sangat baik, maka harus syaratnya yang pertama ya harus kita selesaikan faktor pembatasnya. Kalau memang tergenang, maka ya harus segera diselesaikan genangannya akibat sehingga tanaman tidak tergenang. Kalau dia minim air, ini harus dipotong lagi. Ini sekali lagi caranya, mekanismenya adalah kita harus potong, misalnya potong di sini supaya aliran permukaannya jangan sampai terlalu cepat. Bahkan kalau misalnya ini, maka penyusunan pelepah adalah seperti ini. Supaya apa? Untuk menjaga aliran permukaannya jangan terlalu cepat, supaya ada jeda tertahan sedikit untuk dia terserap meresap ke dalam tanah yang nanti akan digunakan untuk kebutuhan tanaman kelapa sawit itu sendiri. Kemudian ketika faktor pembatas di daerah yang seperti ini, maka sekali lagi tanah mineral juga perlu bahan organik ya. Bagi daerah-daerah tertentu yang memang kelas 1 yang bahan organiknya tercukupi, mungkin bahan organik mungkin bisa ditambahkan sedikit saja. Namun pada kelas-kelas tertentu yang dia bahasa Jawanya itu bantet, memang lihat kuat sekali, yang sangat keras, maka perlunya bahan organik ini sendiri adalah bagaimana memberikan kesempatan tanah untuk berkembang dengan memiliki porositas atau pori-pori yang agak besar. Ketika tidak ada pori-pori ini, maka akar tidak berkembang dengan sangat baik, sehingga seberapapun besar pupuk yang ada, maka ketika akar aktif ini tidak berkembang, ya udah wassalamualaikum. Ini yang konsep di dalam serapan unsur hara. Dan yang paling penting adalah ketika di gambut, apakah perlu ditambah bahan organik? Sebenarnya adalah tidak, karena bahwa di gambut sendiri tumpukan bahan organik itu sangat besar. Ini pun sekaligus menjawab pertanyaan para planter dan para petani semuanya. Pak Pendi, ada konsep di masyarakat ketika kita menanam kelapa sawit di gambut, maka penggunaan ureanya dikit saja atau pemberian nitrogennya sedikit saja, karena bahwa di gambut adalah gudang material nitrogen. Saya jawab, gudang material nitrogennya benar, namun bahwa gambut ini sendiri memiliki bahan organiknya.
bahan organiknya ini adalah memiliki C per N itu masih tinggi. Artinya bahwa karbonnya itu masih dalam bentuk mentah ini masih tinggi. Sehingga kalau kini tinggi, nitrogennya mesti akan down. Seiring berjalannya waktu, memang deposit nitrogen di gambut memang besar. Namun bahwa apakah tersedia bagi tanaman kelapa sawit, ini yang belum tentu. Ketika kita membuka gambut di tanah gambut yang masih mentah, di mana bahwa gambut dalam kondisi masih ada batangnya, rantingnya, daunnya dalam kondisi yang utuh, ya kita tunggu dulu waktu yang lama. N-nya banyak, tapi dalam bentuk material mentahnya. Namun ketika kita punya gambut yang sudah matang, gambut yang sudah sudah mengalami proses pemasakan menjadi yang relatif matang, dalam kondisi, kalau dalam bahasa ilmu tanahnya itu adalah kondisi sapris, maka nitrogen akan cukup besar. Tapi ya tetap karena kebutuhan nitrogen untuk tanaman kelapa sawit cukup luar biasa besar, maka tetap diperlukan tambahan pupuk nitrogen untuk tanaman kelapa sawit untuk bisa mendongkrak produksi tanaman kelapa sawitnya. Kemudian yang sering terlupa bahwa begini, apakah pemupukan di dalam gambut sendiri sudah melalui dosis yang tepat, namun jangan lupa bahwa tepatnya seperti apa, bahwa kita tidak bisa melupakan namanya unsur hara mikro, khususnya di gambut, baik Cu ataupun boron itu harus tetap diberikan per pokok per tahunnya. Misalnya Cu atau boron diberikan 50 gram per pokok per tahunnya, jika memang untuk menjaga kestabilan kandungan Cu dan boron yang ada di dalam tanah untuk kebutuhan tanaman kelapa sendiri. Artinya bahwa tetap diberikan tahun per tahun tetap harus diberikan. Jangan sampai sudah memberikan ureanya banyak, rok fosfatnya banyak, KCl-nya banyak, namun mikronya lupa. Ya udah, karena mikro ini salah satunya Cu juga pasti akan berpengaruh terhadap daunnya, boron juga berpengaruh terhadap daunnya. Ketika ini tidak terpenuhi mikronya, ya udah sama saja. Walaupun mikro itu beratnya kepada mas-mas sahabat brondol yang suka merokok, seberapa pun Anda kenceng, tapi kalaupun namanya perokok, tetap nanti akan berhenti sebentar untuk merokok dulu sebentar, sebat dulu lah. Ini yang sering terjadi. Maka untuk meningkatkan produktivitas mungkin konsepnya adalah seperti itu. Jadi intinya bagi para petani dan para planter semuanya, mari kita pahami faktor pembatas yang ada di lahan kita, supaya apa? Supaya bahwa pemupukan yang udah kita jalani itu bisa terserap dengan sangat baik. Jangan membuang-buang biaya, kita memaksakan kehendak. Ini masih banyak di dalam era petani kita ya. Apalagi mungkin bagi para pemula yang ini jadwalnya harus tak berikan, harus. Jangan dulu, kita lihat dulu faktor pembatasnya. Jangan memberikan sesuatu dalam kondisi yang tidak pas. Sebagai contoh ini, logika tanaman itu seperti logika kita. Ketika kita ini faktor pembatasnya adalah badannya masuk angin misalnya, ataupun badannya demam, seberapapun tugas yang diberikan ya tetap tidak akan respon. Sarannya adalah minum tolak angin dulu yang pas, yang badannya sehat, baru kita akan menerima tugas dan akan kita selesaikan tepat waktu. Ini begitu juga dengan tanaman. Kalau memang dia dalam kondisi yang ada faktor pembatasnya, misalnya tergenang tadi saya sampaikan, kemudian faktor pembatas pH-nya juga rendah sekali. Seberapapun banyak, ini ada satu lagi faktor pembatasnya adalah pH. Ini pH, kalau pH-nya memang rendah banget ya nggak akan respon. Misalnya pH di daerah-daerah dekat-dekat laut, ataupun misalnya di pasang surut yang memiliki pH misalnya 3,5, ya seberapapun banyak pupuknya tetap tidak akan respon. Karena bahwa dalam kondisi unsur hara yang tidak tersedia bagi tanaman, karena memang secara kimiawi jika pH terlalu rendah, maka unsur hara yang diberikan melalui pemupukan tidak tersedia untuk diserap oleh tanaman itu sendiri. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan di pagi hari yang berbahagia ini. Mohon maaf ini agak berkeringat karena ruangannya memang panas. Intinya adalah kalau mau mupuk, selesaikan dulu faktor pembatasnya. Jangan dipaksakan. Lebih bagus mundur sejenak. Apakah mundur 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan itu berpengaruh terhadap tanaman kelapa sawit? Jawabannya adalah menurut saya adalah tidak begitu berpengaruh. Karena selama pemupukannya rutin, deposit nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, ataupun unsur hara yang lain masih ada yang bisa digunakan untuk tanaman kelapa sawit. Yang penting adalah tetap diberikan setelah faktor pembatasnya ada. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan di pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat, dan mendekap kita dengan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka, dan mendekap kita dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.